Semansawara. Semansawara. Bangga sekali Oke, anak Semansawara kita ini. sekalian promosi sekolahannya Mbak ya. Masuk guys. Tantangannya Frater. Tantangannya jadi mereka harus dirayu-rayu. Iya kayak harus kayak, dibujuk-bujuk. kayak rayu Ayo, pacar, mau nggak sih? Iya, ya. Persis. Begitu ya. Artinya kalau keadaannya begitu MK tersebut. Kalau males yo Masya Allah, tabarakallah. Susah sekali. Kalau ada belokan ya, kalau mau nengok titik belok dikit tak apa-apa kan begitu. Betul. Bisa jadi belok ke tempat ibadah yang lain. Waduh kalau itu enggak kayaknya Mbak. Ya, lanjut. Halo guys, kita kembali lagi di acara Rungkat Ruang Ngobrol Katolik. Hari ini kita ditemani oleh narasumber kita yang cantik-cantik tentunya. Kita ada siapa Mbak? Elizabeth. Violina Gitra Orasi. Biasa dipanggilnya Mbak. Basing. Elizabeth. Kalau Basin nanti tak panggil yang lain loh Mbak. Panggil sayang boleh nggak? Viobet. Oh, Viobet. Boleh. Viopet ya Mbak ya. Ya, Nah kalau satu lagi biasanya sih dipanggil Karin, tapi siapa ya Mbak namanya Mbak? Namanya Caroline Ratri Ciptaning Tias. Pakai iya ya, bukan I. Beda satu huruf aja udah beda makna ya Mbak ya. Betul. Oke Mbak Karin ya Mbak ya. Iya, betul. Oke, hari ini kita akan membahas atau kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita itu tentang orang muda sebagai pilar utama di dalam gereja. Bagaimana sih orang muda itu menjadi pedoman? Bagaimana sih orang muda itu dapat menjadi orang-orang yang ceria, mewartakan hal-hal yang baik di tengah dunia? Oke, Mbak Vio, Mbak Karin, gimana kabarnya Mbak Karin? Baik, Sehat? sehat puji Tuhan. Oke, Mbak Vio. puji Tuhan sehat. Selalu Sekarang sehat. sibuknya masih ngapain Mbak Vio? Sibuknya sekolah. Sekolah di Semansawara. Semansawara. Bangga sekali Oke, anak Semansawara kita ini. sekalian promosi sekolahannya Mbak ya. Masuk guys. Mbak Karin sekarang kesibukannya masih ngapain aja Mbak? Banyak sih kesibukan saya, Frater. Satu-satu lah Mbak. Sebut semua ini. Ya, yang paling sibuk lah Mbak di antara yang sibuk-sibuk itu Mbak. Saya menjadi tenaga ajar di SMP 2 PGRI Sri Pendowo atau Bandar Sri Bawono. Buat kalian yang dari SD mau ke SMP boleh join. Lalu saya sebagai mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif juga Mbak ya? Iya, semester 7 semester akhir. Oh, semester akhir juga nulis skripsi ya Mbak, udah ada bayangan nih ya? Mau nulis-nulis apa Ya, gitu? Sudah. Oke, kita doakan semoga ya lancar, Amin. semoga menjadi berkat juga bagi sesama. Amin. Nah, teman-teman, saudara-saudara dan semua yang menyaksikan. Pertama nih Mbak, bagaimana sih tantangan ya menjadi seorang orang muda itu kan? Kita kan sebagai orang-orang muda, orang-orang masa depan gereja begitu kan, kita paham bahwa diri kita itu sebagai orang yang mau membangun gereja. Kita hadir di tengah gereja, kita bersukacita gitu. Kemudian apa sih awal-awal, kemudian bagaimana sih situasi UMK saat ini yang bisa digambarkan begitu? Sebenarnya ini terang-terangan aja ya, Frater. Oke, silahkan Mbak. Sebenarnya tuh OMK zaman sekarang itu banyak malesnya, Frater. Banyak malesnya. Ya. Kalau nggak disamperin itu ya nggak datang, nggak ke gereja. Jadi mintanya mereka itu harus ayo dong datang ke aku gitu. Kurang kesadaran diri. Itu tantangannya, Frater. Tantangannya jadi mereka harus dirayu-rayu. Iya, harus kayak dibujuk-bujuk. kayak rayu Ayo, pacar, mau nggak sih? Iya, ya. Persis. Begitu ya. Artinya kalau keadaannya begitu, ada hal-hal yang baru, ada kiat-kiat baru begitu untuk menciptakan suasana itu loh. Atau mungkin ya ada acara-acara yang nggak menarik atau bagaimana? Puji Tuhannya ada sih, Frater. Ada ya.
Jadi ini berterima kasih kepada Romo Yohanes Sulatin yang sudah memberi jembatan atas segala gebrakan barunya. Romo Sulatin catat, Romo Sulatin. Terima kasih Romo. Jadi kami sebagai pengurus inti OMK Paroki dikasih tugas untuk membuat acara di setiap minggu kelima. Minggu kelima. Iya. Acara apa ya Mbak yo? EKM, Ekaristi Kaum Muda. Oh, Ekaristi Kaum Muda. Iya. Itu acara-acara momen-momen seperti itu sebenarnya itu menggembirakan enggak sih? Pastinya menggembirakan, cukup menggembirakan. Cukup menggembirakan ya. Nah, Iya. Mbak Vio, gimana kalau menurut Mbak Vio untuk OMK itu, menurut Mbak Vio itu OMK itu bagaimana sih? Atau setidaknya untuk gambaran umumnya ya, orang muda Katolik itu bagaimana sih di setiap paroki, di stasi? Ruang lingkup. Nah, ruang lingkupnya seperti itu. Ya itu sebenarnya ini ya, kalau misalnya dari pengalaman pribadi, ada yang aktif, kalau aktif banget, kalau males ya males banget. Terus di setiap wilayah itu di paroki tuh kayak apa ya, kita tuh yang dari wilayah 4 kadang ngelihat wilayah yang lain tuh kayak semangat banget gitu loh, kapan kita bisa kayak gitu. Oh, Karena kadang tuh mungkin setiap wilayah itu beda-beda ya OMK rasanya, tiap Rasa OMK ya gitu tiap loh. OMK. Kalau misalnya ada teman yang ngajakin, tadi diajakin itu mungkin tambah semangat. Tapi kalau misalnya Ya, ya males ya males semua. Banyak gitu. alasan. Oh, Tuh, jadi kemudian banyak alasan Banyak juga alasan. yang menimbulkan mereka ya kita katakan nggak mau begitu ya, mau untuk ikut ke acara-acara OMK begitu. Itu tantangan-tantangan tentu yang dihadapi begitu ya. iya betul. Tantangan-tantangan yang dihadapi, kemudian juga kita katakan sebagai orang muda yang harus kreatif, orang muda yang harus membangun hal-hal yang baik. Nah, kalau menurut kalian ini nih, orang muda itu sebenarnya itu harus seperti apa sih? Harus kreatif, inovatif, dan yang penting bertanggung jawab. Karena seperti yang Frater omongin tadi, orang muda Katolik sebagai pilar utama gereja. Jadi kita tuh sebagai orang muda Katolik, ya harapan besarnya gereja. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, orang muda menjadi harapan gereja itu tentu pasti. Ngomong-ngomong, kalian pada haus enggak toh? Nggak enak ngomong sebenarnya. Enggak. Ya dienak-enakin aja loh, Mbak. Nggak bisa. Oh iya nggak bisa. Di tim kreatif kami ini kadang-kadang ya agak-agak aneh, Mbak. Oh Di, kurang minumnya peka Di. ya. Oh namanya siapa kok Dini? Poni Di. Oh. Di minumnya Di. Wow. Ini minuman khas dari paroki Sri Bawono. holy water. Hollywood. Minuman kudus. Oh. Nah, kan gitu. Oke, Mbak, silakan bisa diminum. Boleh Kalau ini nanti diminum. haus bisa diminum, kalau nggak haus yo dibiarin aja, nggak Oh apa-apa kan haus ya, gitu. kamu haus nggak? Silakan. Minum guys, ASMR dulu. Ini kayak bir. Kalau dikocok ada busanya artinya itu bir juga, Mbak. Ada dalam pikiran. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Kalau misalkan mengatakan bahwa orang muda itu kadang-kadang males, kemudian hal-hal tertentu yang akhirnya membuat mereka nggak bisa ikut pertemuan dan sebagainya. Kira-kira peran orang tua, kemudian peran dari lingkungan atau komunitas-komunitas itu apakah juga penting untuk mereka sebenarnya? Apakah memang juga itu juga yang akhirnya menghambat mereka untuk ya mau aktif gitu? Karena kita memang mengatakan bahwa orang muda itu sebagai orang-orang yang aktif harusnya kan, orang-orang yang kreatif kan membangun gereja itu. Kira-kira kalau misalkan kita mau mengarahkan ke situ, apakah ya memang pas begitu loh? Kalau untuk orang tua pastinya mendukung ya Frater. Apalagi stasi itu biasanya memfasilitasi semua kebutuhan OMK. Tapi ya kembali lagi tergantung ke pribadi OMK tersebut. Kalau males yo Masya Allah, tabarakallah. Susah sekali. Kalau pengalaman Mbak Vio sendiri sebagai pelajar ya kan, tentunya sebagai pelajar, apakah memang dengan kesibukan belajarnya itu terus mengganggu kehidupan untuk
berkomunitas, terutama di hidup bersama dalam OMK orang muda Katolik di wilayahnya begitu? Sebenarnya kalau untuk orang muda, kalau aku sebagai pelajar melihat orang muda Katolik gitu ya, sebetulnya mereka tuh sangat diwanti-wanti kehadirannya atau keaktifannya oleh orang tua gitu. Orang tua di stasi tuh kayak senang gitu loh kalau OMK-nya apa ya, partisipasi aktif gitu ya, aktif gitu. Ikut kemana-mana, ikut mau kumpul gitu juga ya. Tapi ya itu sebenarnya kalau dilihat-lihat emang ada yang faktor internal sama eksternalnya. Kalau internalnya sebetulnya ya hampir semuanya itu orang tua pasti menyarankan anaknya untuk ikut berkomunitas. Cuma ada beberapa yang nggak mengizinkan hal tersebut gitu loh. Mungkin karena kurang dipercaya anaknya itu, kayak nggak percaya anak ini bakal jauh, dia bakal nggak kenapa-napa. Dia pasti kan orang tua tuh kadang mikir itu mungkin udah pernah dikecewain sama anaknya gitu. Terus langsung kayak jangan, nggak usah ikut-ikut lagi kayak gitu. Ya, tapi bisa jadi pemicunya. Iya, Jadi kan kita mengatakan, "Mak, aku izin ke paroki." Gitu. Tiba-tiba berangkat Belok. enggak ke paroki, malah ke paroki tetangga. waduh. "Mak, aku pergi ke stasi pertemuan OMK di gereja." "Oh iya." Tiba-tiba yang dikunjungi gereja yang lain. Kan Pengalaman gitu kadang-kadang pribadi ya, Mo? mungkin apa, Mbak? Pengalaman pribadi? Iya. Pernah menyaksikan. Oh, seperti itu. Pernah dikabari atau pernah diberitahu. Ya kalau kita kan jalannya lurus-lurus aja, Mbak. Yang kelihatan lurus. Tapi kalau ada belokan ya, kalau mau nengok titik belok dikit enggak apa-apa kan begitu. Betul. Bisa jadi belok ke tempat ibadah yang lain. Waduh, kalau itu enggak kayaknya, Mbak. Gelap. Maka ya kadang-kadang memang begitu kan, kita mau mengatakan bahwa orang muda itu harusnya begini, harusnya begini, tetapi kadang-kadang ketika sudah mendapatkan hal yang baik daripada hal-hal yang buruk, begitu kemudian orang tua juga nggak percaya. Anak saya pergi ke sana, izinnya ke sana, tapi perginya kemana? Kadang-kadang kan hal itu juga yang ini. Nah, kalau menurut mbak-mbak sendiri ya, kalau menyikapi permasalahan-permasalahan yang demikian, sebenarnya itu yang salah di orang tuanya, di anaknya, atau di komunitas OMK-nya sendiri yang tidak memfasilitasi hal-hal yang seperti itu? Kalau itu sebenarnya pribadinya sih. Kan kalau orang tua itu biasanya emang bener kata Vio tadi, kalau sudah dikecewain biasanya kepercayaan itu berkurang. Iya, memang. Nah, sebenarnya kita sebagai anak itu harus, kalau misalkan kepercayaan orang tua itu sudah berkurang, kita sebagai anak harus memupuk kembali supaya gimana ya caranya orang tuaku tuh biar bisa percaya lagi sama aku, biar aku bisa dibolehin ikut OMK-an lagi, biar aku bisa didukung lagi, seperti itu. Kalau Mbak View sendiri kan ya namanya masih SMA ini kan? Ya. Kelas berapa, Mbak? 11. Waduh. Kelas 11. Masih Artinya kan di usia-usia segitu kan kita mau mengatakan bahwa masih ingin mencari jati dirinya kan begitu kan? Nah, maka kadang-kadang terus mengatakan ada nih OMK yang saling konflik dengan yang lain kan kayak gitu. Berkubu-kubu. Berkubu-kubu. Kalau misalkan kita lihat fenomena-fenomena yang ada ya. Iya. Ada yang membentuk kelompok di sini, ada yang membentuk kelompok di sana. Bahasa kerennya circle. Circle. Saya nggak tahu sih karena memang nggak tahu, mungkin saya yang terlalu tua atau bagaimana, saya nggak tahu Join juga ke itu. generasi Z dulu, Gen Z. Iya, mungkin nanti setelah ini saya akan gabung, banyak belajar sama kalian gitu. Boleh. Nah, kan dalam artian seperti itu kan terus kita mengatakan ada kelompok di sana, ada kelompok di sini, yang sebenarnya itu pemicunya adalah pemicu perasaan pribadi kan begitu. Nah, ada nggak sih di OMK kita yang begitu sebenarnya? Banyak. Kenapa, Mbak? Banyak. Ada yang mau diungkapkan apa ya, Mbak? Ya? Banyak. Terlalu banyak sampai saya melihat ke atap-atap ini ya. Atap-atap ruangan gitu. Wow, sudah tidak terhitung banyaknya, terutama kayak stasi sama stasi, wilayah. Yang asik sama yang asik, yang garing sama yang garing, ya udah. Jadi lebih mengelompok kepada orang-orang yang disukai dan orang-orang yang disukai, yang lebih sefrekuensi. Sefrekuensi kalau orang sekarang itu bilang ya. Betul. Aku udah ikut-ikut sama mereka ini. Tim panitia besok carikan kursus ya. Besok carikan kursus biar bahasanya itu bisa mengikuti mereka. Ya begitu. Nah,
Maka setelah itu dengan konflik-konflik seperti itu sebenarnya ada nggak sih cara-cara untuk apa ya, kita katakan untuk membuat mereka tuh kembali bersatu lagi gitu, untuk mereka tuh bisa ya katakan merasa ceria, nggak hanya sangat orang-orang yang disukai, tetapi kadang-kadang ketika berbenturan juga tapi tetap masih bisa bersatu begitu. Ada nggak sih hal-hal yang sebenarnya tuh menjadi cara begitu loh? Banyak sih, Frater. Contohnya kan kalau setiap di acara EKM itu pasti ada dinamikanya. Waktu dinamika itu pasti dipecah per kelompok. Ada yang misalkan udah kenal sama yang A sama yang B, terus di moving lagi seperti itu. Makanya sebenarnya itu salah satu upaya kami sebagai panitia Ya Mbak ya. untuk berperan lebih dalam lagi dalam memperkenalkan mereka ke orang-orang baru. Karena kan biasanya ada yang baru nongol nih. Ya, takut kadang-kadang juga ada perasaan minder ya kan. Iya, betul. Malu malu kucing loh Mbak. Kucing. Saya taunya tuh malu kucing. Kalau malu kambing ya nggak tahu saya. Perasaan kambing nggak punya malu. Tipe aja sih. Tipe. Nah kalau dari Mbak Vio sendiri tuh ada nggak pengalaman yang seperti itu? Contohnya ketika berhadapan dengan orang-orang muda yang kadang-kadang menjengkelkan atau lebih ke arah aku nggak suka nih, tapi bagaimana sih akunya tuh harus bisa bergaul dengan mereka? Ya caranya ya sebenarnya ya itu sih kayak pertama pasti ikhlas dulu lah. Oh ya udah emang udah bisa kelompok sama orang ini gitu. Tapi abis itu kan kita bisa lah ngelihat sisi baru kan. Kalau misalnya dia ternyata berlaku seperti itu hanya ke kita aja nih, siapa tahu dia ke yang lainnya enggak gitu. Jadi kita bisa ngeliat sisi baru dari dia, terus kayak oh ternyata dia not bad lah kayak gitu. Terus ya akhirnya kita tuh bisa apa ya, ya kalau misalnya nggak suka sih emang nggak suka. Tapi kan kadang tuh bisa apa ya, rasa nggak suka itu bisa tertutup sama situasi, vibes yang ada di situ gitu. Jadi kalau misalnya sekelompoknya itu seru-seru, rasa nggak suka itu bisa ketutup sama vibes yang ada di situ gitu. Artinya suasana sekitarnya itu ya Mbak ya. Nah ya memang kadang-kadang kan penting ya seperti itu ya. Seperti contohnya kan kalau misalkan kita acara-acara OMK gitu, ngumpul-ngumpul di sana, ngumpul-ngumpul di sini, tapi ketika dinamika kemudian bisa bersama kayak gitu kan kita lihatnya seneng begitu. Nah kalau menurut hal yang begini nih sebenarnya tuh apa sih sebenarnya yang menjadi harapan atau ya jujur sendiri kalau kita mau mengatakan itu ya juga untuk mereka-mereka juga yang menonton ini tentunya, apakah ya memang hal-hal yang demikian itu perlu kita teruskan kalau misalkan kenyataannya memang kadang-kadang masih ada yang banyak OMK yang begini kan begitu. Ya sebenarnya perlu sih, karena kan untuk pendekatan lama, Frater. Pendekatan lamanya itu butuh waktu, jadi harus berproses satu-satu gitu, bertahap. Kan kalau misalkan mau langsung naik ke puncak susah juga. nggak tahan juga jungkel ya Mbak. Jungkel betul. Masa urung-urung dengan wis digas. Harus betul, memang bertahap itu harus berproses. Proses caranya tertentu, maka ya harus pintar-pintar juga. Tapi memang kadang-kadang permasalahannya itu adalah ada nggak sih pandangan bahwa sulit loh mengumpulkan orang-orang yang banyaknya itu sebenarnya di sana itu banyak gitu. Sulit ya Mbak ya. Sulit sekali. Sulit banget. Sulitnya itu apa loh yang selain yang kita bilang tadi gitu kan, kita mengatakan soal ya OMK-nya begini, OMK-nya begini, OMK-nya begini. Gitu kan kadang-kadang apakah memang dari segi acaranya sendiri yang kurang menarik? Saya sebenarnya lebih penasaran ke situ loh Mbak. Apakah memang acaranya sendiri yang kurang menarik? Apakah memang OMK-nya yang tidak tertarik atau tidak mau berperan aktif? Atau memang ada hal-hal yang lain kan begitu? Sebenarnya kalau seperti itu ada dua kemungkinan. Dua kemungkinannya, yang pertama malas itu tadi, karena penyakit malas itu wah penyakit sekali itu. Yang kedua itu orang-orang yang punya kepribadian introvert. Ya kalau malas memang dokter pun nyerah kan, ya, betul. Gitu. Nggak ada obatnya kan, di apotek pun nggak ada.
Tapi kalau misalkan kayak introvert, ekstrovert dan sebagainya itu apakah memang juga menjadi halangan juga bagi mereka akhirnya kan begitu? Kalau untuk introvertnya pasti menjadi halangan karena mereka merasa nggak pede kalau misalkan untuk bertemu atau berkomunitas dengan orang-orang baru. Orang-orang baru. Mm-mm. Kalau Mbak View sendiri apakah introvert, ekstrovert itu juga mempengaruhi ya? Memang benar tadi dikatakan Mbak Karin kadang-kadang ya kepribadian itu juga mempengaruhi orang untuk bertemu dengan orang lain kan gitu. Ya kalau itu juga iya sih. Kan banyak nih. Terus juga mereka tuh apa ya? Selain dari introvert sama ekstrovert itu mereka ada yang cuma malu gitu, bukan introvert tapi cuma malu. Jadi harus digali lebih dalam lagi biar dia menunjukkan sifat aslinya. Kalau introvert kan dia tuh apa ya? Bukan introvert sama malu kan beda. Introvert ya dia kepribadiannya introvert, dia benar-benar Suka takut sendiri, takut kalau ketemu sama Orang komunitas, baru, bersosialisasi. orang baru. Betul. Kalau misalnya pemalu kan dia mungkin dia pikirnya kayak aduh aku masih baru awal di sini gitu, misalnya belum sefrekuensi nih, harus diajak baru dulu. datang udah di pojokan gini-gini Main kan HP, begitu, main aduh HP. penyakit. Aduh. Memang Pengertian sekali nih. Ponidi ini menjadi hal yang Aduh. makasih Hadi ya. Keren. Ini sekarang setelah tadi saya katakan tim kreatif kurang kreatif. Jadi Tapi kreatif. sekarang jadi kreatif tapi ya agak apa sih memang Over. over. Tapi apa mungkin nanti OMK digituin sekalian, Frater? Sepertinya bisa Mbak. Kalau misalkan ini bisa juga begitu dengan mengasah yo mereka untuk bisa kreatif gitu loh, memunculkan apa-apa sesuatu yang baru. Harus dipetok. Tek gitu kan, harus begitu memang. Nah, kadang-kadang juga memang kan hal-hal yang ini. Nah, kalau misalkan dengan permasalahan-permasalahan yang begitu, harapannya dari Mbak Karin juga Mbak Vio yang dari udah pengalaman kan, artinya udah mengikuti OMK sejak lama, sekarang sudah bekerja juga nyambi kuliah. Begitu, ada nggak harapan-harapan tertentu atau hal-hal yang untuk saat ini itu bisa dilakukan untuk orang-orang muda itu biar ayo loh, gereja itu butuh kalian dan kalian juga itu sebenarnya butuh gereja, maka mari sama-sama kita membangun. Nah, hal-hal yang seperti itu bagaimana Mbak? Bisa nggak atau ada nggak? Kadang-kadang kan kita terus menggebu-gebu kan begitu. Ya sebenarnya bisa-bisa saja dan ada-ada saja. Apalagi dengan Romo Selatin itu sudah memberi fasilitas acara-acara kayak gini. Kayak moving kan tempatnya dari wilayah 1 kemarin ke wilayah 3 dan ini kabar-kabarnya mau ke wilayah 4 juga. Oh, ke wilayah 4. Iya. Jadi Kita naik gunung ke wilayah 4. Naik. Ke Puncak Mas. Ke Puncak Emas. Ya, Ya nanti itu rencana-rencana seperti itu kan tentunya yang akan yang sebenarnya bisa menggiatkan gitu. Tapi dengan hal-hal yang seperti itu bisa ya. Ya, Yakin bisa ya harusnya ya. Seharusnya bisa. Woi, bangun woi gitu. Ini loh kita udah nyamperin jauh-jauh. Harus sadar. Kalau nggak sadar guyur pakai air. Ojo Mbak, OMK ini pada melayu kabeh mengko. Gitu. Nah, kalau Mbak Via sendiri sebagai seorang pelajar gitu, kadang-kadang kesibukan pelajar kan juga ya sibuk, harus ujian, mempersiapkan bahan dan sebagainya. Nah, berbenturan dengan itu sebenarnya harapan orang-orang muda terutama bagi yang masih belajar, masih sebagai status pelajar itu bagaimana? Harapan biar mereka itu bisa kembali aktif, kemudian bisa menjadi apa ya? Kita katakan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan itu, harapan itu seperti apa Mbak? Bagi pelajar ya? Bagi pelajar ya. Bagi pelajar sendiri itu apa ya? Biar kita aktif terus tuh mungkin ya kalau misalnya acara OMK tuh ya jangan diselenggarainnya pas waktu-waktu sibuk gitu. Tapi untungnya sampai sekarang emang nggak pernah sibuk dan memang tepat gitu loh. Oh di sini pas banget strategis gitu. Tahun baruan, 17-an, pas hari-hari libur. Kalau misalnya kalau untuk anak muda yang pelajar sendiri biasanya mereka tuh lebih ini sih pas di OMK mungkin karena mereka sebagai pelajar dilihat sebagai pelajar, makanya mereka jadi kayak apa ya, dianggap remeh gitu loh karena kita sebagai seorang pelajar gitu loh, kayak belum
belum muda banget, kamu masih kayak baru gede, Elok-elok baru bawang. gede Elok-elok- itu. elok-elok Elok bawang. bawang, Heeh. elok bawang. Makanya kita di situ kan kayak agak gimana ya, nggak usah lah, males lah ikut-ikut acara kayak gini gitu. Jadi memang ada hal yang begitu juga ternyata yang tumbuh di orang muda Iya. gereja saat ini ya. Betul. Kita mau mengatakan orang mudanya yang begini, orang mudanya yang begini, orang tuanya yang begini, Begitu. acaranya yang begini. Kadang-kadang kan tiga hal ini selalu berkaitan kan. Ya, Anaknya semangat, orang tuanya nggak mendukung. Orang tuanya mendukung, anaknya semangat, acaranya kurang Kurang. mendukung. Ya kan begitu. Akan tetapi kemungkinan ya, mungkin ya kalau dari OMK-nya sendiri sudah mau kemudian terus aktif, kemudian memikirkan rencana-rencana tentunya oleh para pengurus juga semua orang-orang muda kan. Sepertinya juga bisa gitu ya. Mungkin ini juga pesan gitu bagi orang-orang OMK. muda saat ini kan begitu. Betul. Nah, Ayolah. ayolah, tolonglah. begitu. Kita ikut acara OMK seru yang kok, seru. seru kan. seru banget. Pengalaman-pengalaman yang sebelum-sebelumnya kan tentu Iya. kita mengatakan itu kan. Betul. Oke, Mbak Vio, Mbak Karin, untuk closing statement nih, untuk akhir dari perbincangan kita nih. Apa sih sebenarnya harapan dan pesan-kesan juga bagi mereka orang-orang muda Katolik untuk hidup dalam partisipasi, untuk hidup dalam keceriaan, untuk hidup dalam semangat yang baru orang muda Katolik. Mau Vio dulu apa aku dulu nih? Yang lebih tua dulu ya. Yang muda ngalah ya. Memang rendah hati banget Mbak Vio ini. Enggak memang loh, kok rendah yang hati lebih banget. tua kayak ditekankan gitu loh. Enggak tua Mbak, sebenarnya tuh usianya Oh. lebih gitu, lebih pengalamannya lebih. Betul. Betul Mbak ya? Betul. Ngomong-ngomong soal pengalaman, sebenarnya saya itu bangun dari kemalasan ber-OMK itu belum lama. Oh, belum lama Mbak. Belum, sekitar 2 atau 3 tahun. Oh. Setelah artinya bergulat dengan Covid, kemudian juga Sebelum Covid malah sudah sebelum- malas. Oh, sudah malas. Iya, Oh, makanya- tentunya begitu. Ya, makanya Maka saya bilang Pesan-pesan OMK juga iya, tentu bagi mereka yang malas-malas bisa mencontoh kan Malas begitu. Semoga, guys. Tuhan. Ayo, Mencontoh guys. orang yang malas ini untuk aktif, bukan untuk mencontoh malasnya ya. Jadi Mbak, silakan Mbak. Jadi, ayo teman-teman, sebenarnya asik-asik aja kok acaranya nih. Bahkan kalian bisa mendapatkan teman baru, pengalaman baru, atau mungkin pacar. Pacar baru. Enggak, ya enggak Contohnya. baru. Contoh, Oh. contoh. Contoh. Oh, ini pengalaman pribadi gitu ya, dapat pacar dari kegiatan OMK kan iya, begitu. Nah, Betul. gitu Ya. pesan-pesan untuk mereka begitu. Jangan malas. Jangan malas. Jangan malas karena OMKN itu seru dan kalian membutuhkan amunisi iman untuk semakin percaya akan Kristus, untuk semakin hidup dalam iman gitu. Artinya mereka harus tetap semangat, jangan malas. Iya. Gitu ya. Bonusnya dapat pacar. Bonusnya dapat pacar. Seiman. Itu pasti ya, Mbak ya. Bonus kan Bonus bonus. ya? Iya. Nah, oke. Bonus. Teman-teman bisa dicatat, OMK juga bisa dapat jodoh, bisa dapat pacar. Gitu ya. Amin. Nah, kemudian Mbak Vio sendiri, pesan-pesan untuk orang muda saat ini gitu. Terutama ketika kita mengatakan permasalahan-permasalahan itu tadi ya. Betul. Yaitu acara OMK itu sangat sigma. Wih. Apa Plus nih sigma ini, infinity Mbak? aura. Wih. Geda Memang- gede Mewing geda dulu, geda. mewing, Oh. Enggak, bahasa anak sekarang ini memang sulit dipahami orang-orang tua. Harus. Saya jadi merasa tua banget ini loh, Mbak. Kalau untuk saya pribadi sih jodoh yang nanti mungkin. Iya, Sekarang kan sekolah dulu. sekolah Dek, dulu gitu ya. sekarang tuh OMK tuh bagai apa ya namanya, penyemangat aja. Kalau misalnya kita lagi suntuk sekolah kan mesti kita butuh teman untuk ngobrol, dapat teman baru. Rata-rata temanku anak SMP malahan ya yang dapat Oh. baru-baru itu. Wah, Karena di OMK tuh sebenarnya banyak cobaannya. sekarang aku kecil. Kecil di antara yang Itu dia makanya. Size mini. size Yakult, mini. Yakult, botol Yakult. Nah, maka pelajar-pelajar itu ya selain juga memang memikirkan pelajaran ya, tidak memikirkan jodoh. Tetapi setidaknya kan bisa gitu kan melihat orang-orang, melihat cowok-cowok ganteng yang ada di Bisa. sekitarnya,
bisa melihat cewek-cewek cantik, Cuci mata. cuci mata, kan begitu. Nah, Siapa kemudian itu pesan bagi orang muda Katoliknya ya untuk jangan malas tadi, dibilang jangan malas. Kemudian juga untuk berani aktif, kendati pun apa namanya dalam prosesnya itu banyak rintangan, banyak tantangan. Pelajar juga harus belajar, sembari juga ikut dalam kegiatan UMK. Yang kerja juga harus kerja, sembari juga menentukan jadwal. Kayak gitu kan. Itu kadang-kadang memang sulit ya Mbak ya, bertabrakan dengan itu ya Mbak ya. Yang kerja dulu pertama. Sulit, tapi asalkan ada kemauan pasti diusahakan. Seperti itu. Asalkan ada kemauan. Ya. Gak boleh malas, kuncinya itu aja. Kuncinya nggak boleh malas. Sebenarnya dulu tuh yang buat malas itu apa sih Mbak? Kalau boleh tahu nih yo, biar mereka tuh nggak mencontoh malesnya, biar bisa mencontoh hal-hal yang baiknya sekarang. Oh, Mbak Karin sudah aktif. Kan sudah begitu. Lama-lama kartu saya terbongkar, guys. Gimana dong? Jadi dulu alasan saya males itu, Frater, yaitu males sama orang-orangnya. Oh, sama orang-orangnya kenapa? Ya males aja. Ya kan orang-orang mudanya kan tetap seperti itu. Kalau misalkan kita mau mandang orang-orangnya seperti itu, ya sampai kapanpun orang-orangnya kan seperti itu. Artinya orang-orang yang bagaimana yang membuat males kan terus akhirnya kan begitu. Saya hanya melihat sekilas, tidak melakukan pendekatan. Nah, jadi lihat sekilas saya, ih orang-orangnya resek, apa sih gitu loh. Tapi ternyata setelah melakukan, mereka yang mendekat dan saya, ya udahlah, terpaksa. Soalnya waktu itu orang tua saya kayak, ngapa sih kau di rumah terus mbok melok-melok OMK kan lo gitu. Tapi emang betul ya, kadang-kadang ketika kita sering di rumah disuruh pergi, ketika kita sering pergi kita disuruh di rumah, kan begitu. Kadang-kadang kan jadi dilema gitu kan. Tapi untuk OMK memang kita mau mengatakan soal malas, kita mau mengatakan soal nggak mau ikut aktif gitu, kadang-kadang hanya penilaian itu yang pertama-tama ya Mbak ya. Penilaian itu ya. Maka bagaimana sih Mbak kalau untuk mengajak mereka gitu, kayak Vio dan teman-temannya ini yang masih pelajar, yang kemungkinan ada minder-mindernya dengan yang sudah, ya kita katakanlah yang sudah lulus SMA, yang sudah juga bekerja. Luangkan waktu Hanya itu ya Mbak ya. Karena sebenarnya tetap gimana ya, Frater, kemauan itu harus ada. Kalau misalkan mereka nggak ada kemauan untuk berinteraksi antara ke OMK itu susah, Frater. Jadi tetap harus meluangkan waktu untuk mengenal, pendekatan, baru nanti dapat feel-nya, itu dapat vibes-nya, dapat feel-nya, dapat. Jadi oh, kayaknya aku nyatu deh sama mereka, baru seperti itu. Harus ada perasaan yang menggebu-gebu, yang ya setidaknya membongkar itu semua ya Mbak ya. Nah, kalau Mbak Vio di lingkungan pelajar itu untuk ngajak teman-temannya gitu, atau punya teman Katolik toh? Punya. OMK juga toh usianya? Lah aku. Ini temanmu toh Mbak? Iya, Mbak. Anggap aja teman. Lo. Enggak, berantemnya nanti aja. Nah, kalau di lingkungan pelajar itu bagaimana sih Mbak ketika menghadapi itu semua ya? Ya itu gimana ya, ngajak mereka tuh sebenarnya susah-susah gampang. Kalau misalnya anaknya memang mudah diajak, mudah didoktrin, mudah disugesti, ikut-ikut aja mereka. Easy. Tapi kalau mereka udah memang trauma di salah satu acara mungkin, padahal ya trauma, nggak tahu lah, mereka bisa nyebutnya tuh kadang kecewa. Alah, ini aja lah aku malas gitu. Ya udah, susah juga ngajaknya ya. Pertama itu sebetulnya cinta untuk Tuhan Yesus dulu. Ya, kita kalau kita cinta sama Tuhan Yesus, kayak apapun kita kan harus mengasihi sama kita kan. Berarti kan kalau ada acara-acara OMK itu pastilah kita apalagi tujuannya untuk memuji dan memuliakan Tuhan, ya berarti kita tetap harus senang lah. Tambah senang harusnya. Apalagi tujuannya untuk memuji dan memuliakan Tuhan gitu, bersatu dalam kasih karunia Tuhan gitu kan. Dalam ini Mbak, kata-kata terakhirnya ini dalam ini Mbak. Karena cinta Tuhan itu yang mengajak orang-orang muda untuk bangkit, untuk berani kembali gitu kan. Nah, kita kan terus mengatakan juga kan ada sarana-sarana toh tentunya untuk membangun itu. Contohnya dengan media sosial, kayak begitu kan. Artinya dengan media sosial itu, dengan teknologi itu
Bisa nggak kemudian itu membentuk orang-orang muda itu untuk ya terus aktif berpartisipasi gitu, untuk menunjukkan bahwa ini loh aku tuh orang muda Katolik begitu, aku mau ikut acara-acara orang muda Katolik, aku mau kreatif menjadi orang muda Katolik begitu. Ada nggak sih peran teknologi di situ dalam penyebaran atau dalam membentuk semangat orang-orang muda itu? Banyak, Frater. Karena kan pasti kami mempromosikan pamflet itu lewat Instagram. Oh, Instagram. Ada ya Mbak ya Instagram. Ada @omk_Sribawono. Oke, bisa dilihat Jangan di lupa follow, guys. Bisa dilihat Follow, di bawah ya, di follow. follow ya. Follow. Oke, selanjutnya Lalu biasanya kami menyebar pamflet di situ dan mengajak orang-orang muda Katolik untuk ikut acara, kayak ini loh ada acara loh, ayo loh ikut loh gitu. jadi acara-acara, kabar-kabar, berita-berita itu mulainya itu disebarkan melalui IG OMK. IG gitu ya, OMK, Mbak ya. grup WhatsApp. Ada grup WhatsApp juga Iya, malahan ya Mbak ya. Iya. Kalau mau join, call me. Nanti bisa dihubungi panitia atau Call me. bisa dihubungi pengurus Call OMK, me. terutama di paroki Sribawono. Santo Thomasnya Mbak. Oh ya, Santo Thomas Thomas Rasul Rasul Sribawono. Maka bisa kemudian ikut gabung kan Ya. begitu. Gabung. Orang-orang muda yang Gabung, selama gabung, ini gabung. kurang tertarik, orang-orang muda yang selama ini masih Males-malesan. menutup mata untuk melihat orang muda itu banyak di paroki Sribawono. Banyak Kan sekali. begitu. Orang-orang muda itu banyak di paroki. Juga orang-orang muda itu sebenarnya banyak di setiap Banyak. paroki. Daripada Hanya itu. loncat pagar. Loncat pagar. Aduh. Ini nanti kita sharing-sharing lagi soal Siap. lompat pagar ini ya Mbak ya. Apa Siap. ya? Episode selanjutnya sepertinya tim kreatif perlu untuk Lompat pagar. mencatat ini ya. Lompat pagar. Nah Boleh Mbak, kok lompat tali, yang penting jangan lompat pagar. Oh, jangan jebol pagar juga. bahaya Mbak, dhuwur ya pagar ki Mbak. Dijebol. Dijebol Jebol. Brak. Naik tangga nggak dhuwur. pakai tangga. Harapan Tangganya- orang tua. Tangganya bukan harapan orang tua, tangganya itu adalah keegoisan. Ay. Dalam memang Cili, oh. sebenarnya itu saya kemudian merasa sangat tua hidup di zaman peradaban yang entah Prasejarah. kapan gitu, ketika berhadapan dengan orang-orang muda seperti ini. Tetapi baguslah bahwa semangat orang-orang muda itu menjadi juga semangat bagi kita semua untuk menjalani hidup kan dalam proses orang-orang Betul. muda Ya sih. mau hidup Mau. dalam komunitas gereja. Maka dengan ini semua tentu kita kemudian mengajak orang-orang muda kan begitu. Iya. Maka saya juga meminta dari Mbak Karin, Mbak Vio, ada nggak sih kata-kata semangat untuk orang-orang muda saat ini yang merasa kok hidup orang muda itu seperti ini? Tunjukkan bahwa semangat orang muda itu masih ada. Kata-kata hari ini Mbak. Vio dulu deh. Jangan. Sweet. Loh, sweet apa? Batu gunting kertas. kertas. Yo, memang anak-anak muda itu memang harus begini kok. Oke. Oke, silakan. Siapa dulu yang menang tadi? Aku. Ya, duluan. Oh ya yang udah yang kalah dong. itu salah kalian lah pokoknya itu yang ngatur lah. Guys, jadi kalian harus semangat untuk melanjutkan hidup karena hidup itu penting untuk kalian dan untuk gereja. Karena tanpa kalian gereja bukan apa-apa dan kalian juga membutuhkan Tuhan. Karena kalian tanpa Tuhan juga bukan apa-apa. Kalian nafas dikasih gratis kan sama Tuhan. Jadi ayo ke gereja, menggereja dan bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, curhatnya sama Tuhan. Jangan curhat sama teman karena kalau teman itu mulutnya kadangan aduh. Gimana ya? Tapi OMK juga kan temen Mbak. Iya, tapi kan mereka juga butuh ke gereja. Oke, siap. Selesai Mbak? Selesai. Oke, Mbak Vio. Ngeluh jangan, capek juga jangan, apalagi lompat pagar. Waduh, Jalani hidupmu dengan sebaik mungkin. Love you all and Jesus love you all. Oke Mbak, iya. ada titipan. Katanya suruh nanya IG-nya biar nanti bisa ditulis di bawah ini ya Mbak ya. IG ku IG-nya
IG ku @Caroline CAROLINE RATRI Kok panjangnya. Wow, Caroline Ratri. Tim kreatif nanti apa ya? RTRI Dicatat. enggak pakai ya. CAROLINE RTRI dah. Diulangi Mbak, yang bisa dicari aja. @CAROLINE RTRI. Oke, nanti bisa dikasih tahu di bawah ini. Nah, Mbak Vio, ada IG toh Mbak? Ada Walaupun pelajar namanya yang harus belajar. Weirdoji 2 Aduh. underscore. Werdoji 2 Ya, jadi underscore. Weirdog bacanya, tapi itu aslinya singkatan Weirdoji gitu. Oke. Susah sekali. WEIRDG 2 underscore. Oke, Oke. nanti tim kreatif itu urusan tim kreatif lah itu nanti. Selamat Oke, berpusing-pusing. terima kasih Mm. sekali lagi Mbak Karin, juga terima kasih Mbak Vio sudah mau menyempatkan diri hadir dalam acara podcast, dalam acara ngobrol-ngobrol tentang iman Katolik, terutama kita membahas soal orang muda, peran orang muda dalam gereja. Maka teman-teman jangan lupa untuk juga terus aktif berangkat ke gereja, untuk terus aktif dalam kegiatan OMK, dan Tuhan selalu memberkati. Sampai jumpa dalam episode-episode Bye-bye. selanjutnya. Sigma Skibidiris. Like, Brandrot. komen, And subscribe. Rungkat ruang ngobrol Katolik.